Pada zaman penjajahan Belanda, kawasan ini oleh penduduk setempat dianggap angker dan mereka tidak berani mendaki ke gunung. Kenapa angker? Ya, karena penduduk melihat bahkan burung-burung pun tidak melintas di kawasan ini. Gunung ini bernama Gunung Patuha. Keangkeran Gunung Patuha dengan puncaknya yang dinamakan Gunung Kapuk ini akhirnya didengar oleh cendekiawan terkemuka Eropa yang memang saat itu tinggal di Priangan, yaitu Dr. Frans William Chung Hun. Dr. Chung Hun ini adalah orang yang mengembangkan tanaman kina di Indonesia, dan berkat jasa beliau maka abad 19 Indonesia pernah menjadi pengekspor kina terbesar di seluruh dunia. Nah, Dr. Chung Hun ini pada tahun 1837 mendatangi kawasan ini lalu mengajak penduduk setempat melawan mitos keangkeran gunung ini. Karena Dr. Chung Hun adalah orang yang dihormati berkat dampaknya, karena dia mengabdikan ilmunya untuk mengembangkan tanaman kina di Indonesia, maka orang mendengarnya. Nah, Dr. Chung Hun menjelaskan dengan logika kenapa tempat ini angker. Bukan angker, kenapa burung-burung takut melewati di atasnya? Karena bau belerang yang ada di kawasan ini. Karena kawah putih ini menghasilkan belerang yang sangat tinggi, dan asap belerangnya itulah yang membuat burung-burung kesulitan bernafas atau ya mencium bau tidak sedap dan menghindar gunung ini. Bukan karena angker, bukan karena kentut para dewa, tapi kentutnya gunung, yaitu belerang. Ya, penduduk diajar, dididik sehingga akhirnya mereka tidak takut lagi terhadap keangkeran, tapi sebaliknya mengelola kawasan yang indah ini menjadi tempat wisata. Apa inspirasi yang kita bisa dapatkan dari kisah Kawah Putih ini? Kawah Putih yang indah luar biasa dengan kandungan belerang juga luar biasa banyaknya, sempat ribuan tahun tersembunyi, tidak bisa dinikmati, dan kekayaan alamnya nggak digunakan. Kenapa? Karena masyarakat mengkeramatkan, atau maaf saya bilang kebodohan membuat kita tidak bisa menikmati. Tapi bersyukur ada Dr. Chung Hun, ilmuwan yang bukan hanya pandai. Karena kalau dia hanya pandai, perkataannya tidak akan didengar oleh masyarakat. Dia pandai dan mengabdikan ilmunya, memberi dampak pada perkembangan kina di Indonesia. Maka masyarakat Ciwidey mendengarnya. Karena itu sebuah negara maju kadang-kadang bukan karena kekayaan alamnya. Apa arti kekayaan alam kalau orangnya bodoh-bodoh? Karena itu saya tantang anak-anak muda, ikuti jejak Dr. Chung Hun, belajar setinggi mungkin, kuasai teknologi, hidup berdampak, lalu kita didik masyarakat kita Indonesia untuk menikmati kekayaan alam yang luar biasa, untuk mengelola sumber daya alamnya. Berkat Dr. Chung Hun, maka wilayah ini dikenal luas oleh dunia, lalu menjadi tempat pariwisata. Pada hari-hari libur, tempat ini dipenuhi dengan orang-orang untuk menikmati keindahan kawah yang bisa berwarna-warni, dan juga untuk belerang yang bisa ditambang menjadi sumber pendapatan daerah. Mari kita kuasai ilmu, teknologi, punya jiwa pengabdian, berdampak pada orang lain, maka pasti kita bisa mengelola sumber alam Indonesia untuk Indonesia. Salam dahsyat luar biasa.